Baik Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, renungan pagi hari ini yang ingin saya bagikan, ini maukah Anda menuai banyak? Gitu ya. Sebentar saya tampilkan dulu ya. Baik, mau menuai banyak? Ya, dalam hidup kita, ya kita seringkali kita ingin menuai, bahkan menuai banyak. Ingin berhasil, tetapi yang karena sifat manusiawi kita sering tidak mau menabur ya, tidak mau melakukan apa-apa, pengennya berhasil. Kalau mahasiswa pengennya nggak usah ujian, nilainya A. Kalau orang kerja nggak usah kerja banyak-banyak, maunya gajinya banyak, gitu ya. Nah, tetapi tentu itu bukan hukum yang benar. Hukum yang benar justru adalah hukum kalau dia menuai, ingin menuai, dia harus melakukan sesuatu supaya dia bisa menuai ya. Nah, mari Bapak Ibu kita diingatkan dulu dengan prinsip ini supaya dalam kehidupan kita betul-betul bisa menuai dengan baik dan benar. Ya. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 10. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Ini judul yang diberi oleh LAI ya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati, atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ya, ada 3 prinsip saya catat di sini bagaimana kita supaya kita bisa menuai, bahkan menuai dengan banyak. Ya, menuai dengan banyak. Menuai tentu bisa juga ini kita perluas pengertiannya kepada banyak hal, bukan hanya soal berkat jasmani, tetapi dalam segala aspek, untuk keberhasilan, untuk kelulusan, semua ini prinsipnya bisa dipakai ya. Nah, saudaraku, persoalan banyak orang adalah dia tahu kebenaran bahwa seorang petani harus menabur untuk menuai. Tetapi banyak orang pengennya menuai tanpa menabur. Ya. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini melalui 2 Korintus 9 ini kita akan belajar prinsip-prinsipnya supaya kita betul-betul bisa menuai. Apa yang menjadi prinsipnya? Yang pertama adalah ya supaya kita bisa menuai tentu kita harus menabur. Ya. Ayat yang ke-6 berkata, orang yang menabur, orang yang bahkan menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Artinya kalau dia menabur tidak menabur, maka tidak menuai. Itu menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Nah, ia yang menyediakan benih bagi penabur ayat 10 dan roti untuk dimakan. Jadi Tuhan selalu memberikan setiap orang benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Ayat yang ke-11. Nah, persoalan banyak orang adalah pengennya menuai, pengennya diberi. Padahal
selalu firman Tuhan, kita bisa mempunyai kemampuan untuk memberi ya. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyediakan kepada kita itu, setiap orang katanya adalah ya menyediakan benih juga sekalian roti untuk dimakan. Ya. Nah, sayangnya banyak orang karena merasa selalu kekurangan, dia memakan semua sehingga benihnya pun ikut dia makan. Nah, kebenaran firman Tuhan yang lain dari Amsal 11 ayat 24-25, ya, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, tetapi ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ini dari Amsal ya. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi kebenaran yang pertama adalah kalau kita ingin menuai, kalau kita ingin mendapat, kita harus menabur, kita harus memberi. Kalau kita ingin berhasil, kita harus mengerjakan taburan-taburan untuk berhasil itu supaya kita bisa berhasil. Bekerjalah dengan baik untuk kita bisa melihat usaha kita diberkati oleh Tuhan. Belajarlah dengan baik supaya kita bisa berhasil dalam studi kita. Itulah kebenaran firman Tuhan. Nah, yang kedua adalah menaburlah dengan takaran yang baik. Gitu. Ya. Tadi ayat yang ke-6-nya berkata, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saya tadinya berpikir menabur banyak ini artinya adalah jumlahnya, ternyata bukan, tetapi proporsinya, takarannya. Nah, ini sama dengan yang disampaikan oleh Tuhan sendiri ya. Kalau di dalam Perjanjian Baru, Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi kebenaran di sini, kita harus menabur itu dengan takaran yang baik. Lalu kita akan mendapatkan juga takaran yang baik. Bahkan dikatakan kalau Tuhan Yesus berkata, maka takaran yang dikasih adalah takaran yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar. Ya, ini kayak mengisi ibaratnya gandum atau beras digoyang-goyang gitu ya, supaya padat dan bahkan sampai tumpah keluar. Itulah yang dipakai oleh Tuhan sebagai ukurannya. Nah, mari kita menabur dengan takaran yang baik. Tadi yang pertama adalah kita harus menabur. Betapapun kita merasa tidak berkecukupan, tetapi untuk kita menuai, kita memang tidak bisa tidak, kita harus menabur. Jadi mari tumbuhkan keinginan, satu ketetapan hati untuk kita selalu mau memberi. Dan memberi tentu dengan takaran yang tepat, takaran yang baik. Ya, takaran yang baik. Bukan soal jumlahnya, tetapi takaran yang baik. Tuhan memuji seorang janda yang memberi 2 peser uang di bait Allah. Tuhan sangat menghargai seorang janda di Sarfat yang mau mengambil resiko menyediakan roti, membuat roti untuk Nabi Elia. Ya. Dan yang terakhir, ya, supaya kita bisa menuai lebih banyak, menaburlah dengan sukacita katanya. Ya, ayat yang ke-7, karena Allah sangat mengasihi orang yang memberi atau menabur dengan sukacita. Bahkan sampai dijelaskan harus dengan kerelaan.
tidak dengan kesedihan, dengan sedih, atau apalagi terpaksa. Ya, jangan sampai kita merasa terpaksa, tentu tidak menjadi berkat. Ya, Tuhan melihat hati kita, dengan kita sukacita, maka Tuhan mengasihi orang-orang katanya yang memberi dengan sukacita. Kata firman Tuhan, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pemberian dengan bersukacita harusnya menjadi gaya hidup kita. Ya, kenapa? Karena kita orang-orang juga yang menerima kasih karunia. Jadi di dalam kasih karunia ini harusnya kita dengan sukacita memberi. Karena kita sudah menerima jauh lebih besar, ya, dengan kasih karunia, maka kita harus memberi dengan sukacita, karena Allah terlebih dahulu memberi kepada kita, ya. Ketika kita dengan murah hati memberi tanpa paksaan, Allah menjamin bahwa Ia akan menjaga dan memelihara kita. Yesaya 58 ayat 9 itu soal kalau kita memberi dengan murah hati, dengan senang, dengan sukacita, maka Ia menjawab doa-doa kita. Mazmur 41 ayat 1-3, maka Ia akan menjagai, melindungi, memelihara hidup kita. Mari Bapak Ibu, biar kita menjadi penabur-penabur yang baik, supaya kita menuai dengan limpahnya. Ya, mari kita menjadi penabur-penabur yang baik, ya, supaya kita menjadi penuai yang baik. Jangan kita berharap menuai kalau kita tidak menabur, bahkan menabur dengan porsi yang benar, porsi yang kalau yang banyak kita akan mendapatkan yang banyak, dan tentu harus dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa datang kepada Tuhan.